Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran surat Toha ayat 122 sampai 127, yang mana tema besarnya adalah tentang bagaimana penyesalan Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita simak ayat demi ayat dari surat Toha ayat 122 sampai 127. Ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surat Toha ayat 122 yang artinya kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima tobatnya dan memberi petunjuk. Kata fataba dari segi bahasa berarti kembali. Seorang yang taat kepada Allah dan tidak menodai fitrah kesuciannya akan selalu berada dalam posisi yang dekat kepada Allah. Bila ia berdosa, dia meninggalkan posisi kedekatannya itu dan Allah pun menjauh darinya. Selanjutnya, bila ia menyesali dosanya, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan memohon ampunan kepada Allah, dia kembali ke posisi kedekatan itu. Sementara ulama memahami kalimat fataba alaih dalam arti maka Allah menerima taubatnya, yakni taubatnya Nabi Adam alaihissalam, dan juga dikatakan bahwa kalimat tersebut berarti bahwa Allah kembali kepadanya dengan mengilhaminya penyesalan dari dalam lubuk hatinya yang tulus, dan atau mengilhaminya kalimat-kalimat doa yang terucapkan. Taubat manusia berada antara dua taubat Allah. Yang pertama, berupa kembalinya Allah memberi anugerah kepada manusia dalam bentuk menggerakkan hatinya untuk bertobat dan menyesali dosanya. Yang kedua, Allah mengampuni dosanya, bahkan mengganti kesalahan atau kejahatan yang mereka lakukan dengan kebajikan. Karena aslinya manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk tubuh dan sebaik-baik bentuk batin atau jiwa, maka Allah memilihnya. Karena juga Allah memang menciptakannya Adam sebagai khalifah, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Dan Allah memberi taubat kepadanya dan memilihnya di antara semua makhluk ilahi. Lalu Allah memberi petunjuk kepadanya dengan jalan memberi wahyu kepadanya. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Karena surga dianggap tempat yang tinggi, yaitu alam Jabarut, sementara bumi adalah alam Nasut, maka kata yang digunakan adalah turun dari alam Jabarut yang tinggi ke alam Nasut yang lebih rendah. Turunnya itu bukan disebabkan karena kesalahannya, sebab kesalahannya telah diampuni. Firman Allah, ihbito, dipahami oleh sebagian ulama sebagai perintah kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Perintah takwin adalah perintah yang dilukiskan oleh ayat kun fayakun, sehingga kandungan perintah terjadi dan terlaksana sesuai kehendak Allah SWT. Perintah ini menjadikan mereka tidak dapat mengelak, sehingga mau atau tidak mau mereka mendapatkan diri mereka telah turun dan berpindah dari tempat di mana mereka tadinya berada ke tempat lain yang
ada di dunia ini. Menurut tafsir Fi Dhilalil Quran, dengan adanya ayat di atas, permusuhan di antara dua makhluk ini diumumkan. Tidak ada alasan lagi bagi Adam dan keturunannya sepeninggalnya untuk mengatakan bahwa aku melakukan ini karena lalai dan tidak tahu. Sungguh dia telah tahu dan paham perintah ini. Diumumkannya kepada seluruh makhluk bahwa sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, meskipun pengumuman ini telah membuat langit dan bumi bergetar serta telah disaksikan oleh malaikat, tetapi rahmat Allah kepada hambanya selalu menyertai. Dia juga mengutus kepada mereka para rasul dengan hidayah sebelum para hamba tersebut dihukum akibat perbuatan yang mereka lakukan. Allah akan mendatangi mereka dengan hidayah. Setelah itu dia akan memberikan ganjaran kepada orang sesuai dengan tingkat kesesatannya atau hidayah yang mereka ikuti. Selanjutnya masih di ayat 123 surat Toha, yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ucapan ini merupakan janji dari Allah, jika benar-benar datang petunjuk dariku berupa wahyu, petunjuk untuk menjalankan kehidupan di dunia, lalu barang siapa mengikuti petunjuk dari Allah, maka dia tidak akan tersesat. Karena iblis berusaha akan menyesatkan manusia dari segala arah dengan berbagai macam bujuk rayunya. Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang sungguh-sungguh membaca dan memperhatikan Al-Quran, tidaklah dia akan tersesat di dunia ini dan tidak pula dia akan celaka di akhirat. Menurut Sayyid Qutb, barang siapa yang mengikuti hidayah Allah, niscaya dia akan selamat dari kesesatan dan kesengsaraan di dunia. Dan yang demikian itu adalah sebagai ganti dari surga Firdaus yang hilang, hingga nanti ia kembali kepadanya pada hari yang dijanjikan. Menjelaskan tentang ayat famanittaba'a hudaya, Sayyid Qutb mengatakan, hati tidak akan merasakan ketenangan kecuali dalam naungan Allah dan tidak akan merasakan indahnya keyakinan kecuali di saat dia berpegang teguh dengan syariat Allah yang kokoh yang tidak akan terputus. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kata dhanka itu berarti sempit. Kehidupan yang sempit adalah kehidupan yang sulit dihadapi lahir atau batin. Kehidupan yang demikian menjadikan seseorang tidak pernah merasa puas dan selalu gelisah, karena dia tidak menoleh kepada hal-hal yang bersifat rohani, tidak merasakan kenikmatan rohani karena mata hatinya buta dan jiwanya terbelenggu oleh hal-hal yang bersifat material. Seorang yang buta hatinya akan dibangkitkan buta di hari kemudian. Penjelasan dari ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, menurut Sayyid Qutb, orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, mereka telah melakukan tindakan mubadir. Mereka telah menyia-nyiakan hidayah yang telah ada di hadapannya, yang merupakan kekayaan dan perbendaharaan yang paling mulia dan paling mahal. Mereka telah mubadir dalam menggunakan matanya untuk hal-hal yang sebenarnya bukan untuk hal yang mata itu diciptakan, dan tidak memperhatikan sedikit pun ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu, adalah sebuah keniscayaan mereka mengalami kehidupan yang sempit dan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta.
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu adalah seorang yang melihat. Kata a'ma dalam ayat di atas mengandung dua makna sekaligus, yaitu buta mata dan buta hati. Pada hari kiamat, sebagian manusia dibangkitkan dalam keadaan buta. Maksudnya tidak dapat melihat apapun, tertatih-tatih ketika bangkit tanpa ada seorang teman pun, apalagi seorang penolong. Kemudian dia bertanya-tanya, mengapa Allah membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku di dunia adalah seorang yang dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Jawabannya ada pada ayat berikutnya, yaitu karena mereka melupakan ayat-ayat Allah sebagai bukti dari kebesarannya. Mereka meninggalkan ayat-ayat tersebut, melupakannya dan tidak mau mengamalkannya. Maka sekarang pada kehidupan yang sebenarnya di negeri akhirat, mereka dilupakan dan diabaikan. Tidak ada yang mau mengurus dan menolongnya dalam keadaan terlunta-lunta. Suatu gambaran yang sangat menyedihkan ketika sebagian orang lain bergembira menerima amal usahanya di dunia yang telah diridhoi oleh Allah. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di dunia dan di akhirat ini lebih berat dan lebih kekal. Ayat di atas menggambarkan kemarahan Allah terhadap orang-orang yang telah melalaikan ayat-ayatnya, dan pastilah azab Allah yang sangat keras dan kekal itu menanti mereka yang melalaikan ayat-ayat Allah di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah tadabbur Al-Quran surat Toha ayat 122 sampai 127, yang mana dalam Al-Quran tersebut kita agar menjadi hamba Allah yang pandai bertaubat, tidak mengulangi kesalahan. Kemudian tentunya kita sebagai hamba Allah yang dibukakan mata hati, mata batin kita terhadap apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Hendaklah kita yang masih diberikan kesempatan di dunia ini senantiasa mengindahkan setiap ayat-ayat Allah yang telah ada di dunia ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.